Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang menyaksikan video ini. Kami buat video ini hanya sebagai pengantar ringkas. Ini adalah paparan ringkas dari sebuah seri pelatihan yang kami selenggarakan. Pelatihan kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan wawasan baru pada Anda. Dan untuk selebihnya, bila Anda ingin tahu lebih detail, maka bacalah buku kami dan ikutlah pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Selamat berbahagia, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang mulia. Kita akan lanjutkan kajian kita. Sebuah serial kajian tentang kenali diri, kembangkan potensi, dan kejar prestasi. Kita sudah pernah membahas tentang kenali diri. Sekarang kita masuk pada langkah kedua, yaitu kembangkan potensi. Diri kita yang hakiki bukanlah diri yang berwujud tubuh biologis ini. Tubuh biologis ini hanya cangkang, wadah. Diri kita yang hakiki adalah ruh atau jiwa. Ketika diri kita yang berwujud ruh dihadirkan masuk ke dalam tubuh ini, ruh itu punya inti ruh. Inti dari ruh, inti dari jiwa adalah kolbu, hati nurani. Apa pula itu kolbu, hati nurani atau kolbu dalam makna jantung, itu sudah kita bahas di bagian pertama tentang kenali diri. Saudara sekalian, roh jiwa hadir. Kita semua makhluk rohania sedang hadir di dalam tubuh ini di muka bumi. Dan akan ada saatnya tubuh biologis ini mati. Lalu kita yang rohania akan kembali menghadap Tuhan. Ketika kita sedang hadir di muka bumi ini, sesungguhnya kehadiran kita di muka bumi bukanlah tanpa maksud, bukanlah tanpa tujuan, bukanlah aimless. Kita dihadirkan ke muka bumi ini membawa misi. Ada tujuan-tujuan, ada target, ada kehendak yang Tuhan menginginkan kita menjalankan peran itu sepanjang kehadiran kita di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hadirnya kita di muka bumi punya misi, punya peran. Dan untuk itu Tuhan sudah mempersiapkan kita supaya mampu menjalankan misi itu, supaya mampu menjalankan peran yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak kita diutus dari sisi Tuhan, dihadirkan di muka bumi ini, kita sudah diberikan potensi-potensi dasar. Itulah yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu istilah yang populer di Indonesia. Tapi seringkali orang agak keliru memahaminya. Banyak orang memahami fitrah sebagai suci, padahal sebenarnya bukan itu. Istilah fitrah berasal dari kata fatoroh. Bisa Anda lihat di layar. Fitrah berasal dari kata fatoroh, dan fatoroh artinya adalah to originate. Memunculkan sesuatu dari belum adanya sama sekali. Itu fatoroh. Berbeda dengan khalaqah. Kalau khalaqah, to create, mencipta. Mengadakan sesuatu dari bahan material yang memang sudah ada. Contohnya, di alam ini sudah ada tanah liat. Lalu
dari tanah liat orang mengcreate, mencipta cangkir porselen. Ini dalam bahasa Arab disebut khalaqa, mencipta sesuatu dari bahan yang sudah ada sebelumnya. To create bahasa Inggrisnya. Sedangkan fatara, mengadakan sesuatu, mencipta sesuatu untuk pertama kalinya dari belum adanya sama sekali. To originate. Tentu saja fatara lebih dahsyat daripada khalaqa. To originate lebih hebat daripada to create. Itu sebabnya dalam Quran istilah fatara hanya digunakan untuk Tuhan. Fataras samawati wal ard. Dialah yang mencipta langit dan bumi untuk pertama kalinya atau sejak pertama kalinya dari belum adanya sama sekali. Fatara. Dari kata fatara itulah muncul istilah fitrah. Hal-hal yang original, sifat-sifat orisinil. Sifat-sifat yang ada pada sesuatu sejak sesuatu itu tercipta pertama kalinya. Sejak sesuatu itu origin, muncul pertama kalinya. Fitrah, sifat asli. Fitrah, sifat original. Karakter orisinil, sifat bawaan. Menarik kalau kita lihat di dalam Quran, surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallah, ada fitrah Allah. Ada sifat-sifat asli Allah. Allati yang fataran nasa alaiha, yang ketika Allah fataran nas, ketika Allah mengoriginate manusia, ketika Allah mencipta manusia untuk pertama kalinya, alaiha, berdasarkan fitrah itu pula. Fitrat Allah, ada sifat-sifat Allah, godly characters, divine characters, yang ketika Allah mencipta manusia, itu manusia dicipta dengan fitrah itu pula, dengan sifat-sifat ilahiyah itu pula. Seorang ibu yang sedang hamil mengandung janin di dalam rahimnya. Ketika janin sudah cukup usia, maka roh manusia yang sudah dicipta jauh lebih dulu, salah satu roh ditiupkan masuk ke dalam janin. Dan pusatnya roh adalah kolbu. Di dalam kolbu itu pun sudah Allah tanamkan fitrat Allah, sifat-sifat ilahiyah, divine characters. Maka tidak ada bayi yang kemudian terlahir keluar tanpa membawa fitrah Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak satu bayi pun terlahir kecuali dia dilahirkan berdasarkan al-fitrah, berdasarkan fitrah. Tidak satu bayi pun terlahir kecuali bayi itu terlahir membawa fitrah. Fitrah apa? Fitrat Allah, sifat-sifat Allah, divine characters itu. Nah, saudara sekalian, manakala fitrah, sifat orisinil itu dikembangkan dengan pendidikan, dengan pelatihan-pelatihan, dengan proses pembudayaan, maka sifat-sifat asli itu akan menjelma menjadi perilaku, menjadi behavior. Dan ini adalah karakter bentukan. Perilaku, behavior, itu adalah sifat bentukan, karakter bentukan, disebut dengan akhlak. Kita sudah membahas fatara, fitrah, to originate, memunculkan sesuatu dari belum adanya sama sekali. Maka fitrah adalah sifat asli. Sedangkan khalaqa itu artinya mencipta sesuatu dari bahan yang sudah ada. Maka akhlak adalah sifat hasil bentukan, sifat hasil proses. Nah, ada beda antara fitrah dengan akhlak. Kalau fitrah sifat-sifat asli, tabiat bawaan, karakter alami, sedangkan akhlak adalah karakter hasil bentukan, hasil proses pendidikan. Sifat dari yang dibentuk lewat proses pembudayaan. Itulah bedanya fitrah dengan akhlak. Menariknya, karena di dalam diri manusia ada fitratullah, sifat-sifat Allah, fitrah Allah, yang kalau dikembangkan menjadi akhlak, pun disebut akhlak Allah juga. Maka ada sebuah hadis Nabi yang sangat indah.
takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa berakhlak dengan akhlak Allah? Mungkin karena di dalamnya sudah ada fitratullah, di dalamnya sudah ada sifat-sifat Allah. Al-asmaul husna, itulah fitratullah. Bayangkan, kenapa kita saat menonton TV, menonton berita di sebuah negara yang jauh dari negeri kita terjadi banjir, terjadi ledakan gunung berapi. Dan dalam tayangan berita di TV terlihat seorang kakek-kakek tua berjongkok menangis di depan rentetan mayat keluarganya. Itu orang jauh dari negeri kita. Tak ada hubungan sanak famili dengan kita. Tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi kenapa menyaksikan si kakek tua itu begitu sedih, perasaan kita pun ikut terenyuh. Kenapa ada semacam kontak batin? Karena di dalam diri kita sudah ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat pengasih, sifat penyayang. Itulah sifat Allah. Manakala fitrah itu sifat-sifat asli dari Allah dilatihkan, dikembangkan, dia akan menjadi akhlak. Nah, akhlaknya pun disebut akhlak ilahiyah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa itu berakhlak dengan akhlak Allah? Sebagaimana Allah Al-Khaliq selalu mencipta, hendaknya kalian sebagai wakil Tuhan di muka bumi pun terus mencipta. Ciptakanlah ide, konsep, dan gagasan baru. Ciptakanlah produk-produk berupa barang-barang dan jasa baru. Ciptakan organisasi, sistem, dan teknologi baru. Allah pencipta, kalian wakil Allah di muka bumi hendaknya pun banyak mencipta. Allah Al-Wahhab, Allah itu pelimpah, Allah itu pembagi, Allah itu pemberi. Maka kalian pun sebagai hamba Allah, sebagai wakil Allah di muka bumi, hendaknya berakhlak dengan akhlak Allah. Bagikan rezeki, bagikan kebahagiaan, bagikan cinta kasih, tebarkan ilmu pengetahuan dan kearifan, kebijaksanaan, supaya orang bisa hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Allah Al-Adil, Allah itu maha adil. Maka kita pun sebagai wakil Allah dituntut untuk memiliki apresiasi yang tinggi terhadap keadilan. Berupaya untuk menegakkan keadilan. Ada pemihakan terhadap nilai-nilai keadilan. Menjauhkan diri dari berbagai kezaliman. Itulah contoh bagaimana fitrah Allah yang ada pada diri kita menjadi sifat-sifat asli, sifat alami pada diri kita. Yang setelah dididik, diproses, dibudidayakan, maka akan menjadi akhlak yang juga disebut akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Saudara sekalian, ada sebuah hadis qudsi yang indah juga. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah mencipta Adam berdasarkan surahnya. Surah secara harfiah bermakna gambar, image, citra. Secara teknis, surah bermakna format. Sesungguhnya Allah mencipta Adam berdasarkan surahnya. Sesungguhnya Allah mencipta Adam, mencipta manusia berdasarkan citra ketuhanan. Berdasarkan format ketuhanan atau dalam format ketuhanan. Apa itu citra Tuhan? God's image, format ketuhanan yang Allah tanamkan pada diri manusia. Itulah fitratullah, sifat-sifat Allah yang ditanamkan di dalam kolbu, di dalam jiwa manusia, sehingga dikatakan manusia dicipta dengan sifat Tuhan, manusia dicipta dengan citra Tuhan, manusia dicipta dalam format ketuhanan. Yang menarik, saudara sekalian, di dalam Bible, kitab Genesis 1 ayat 26-27 pun terdapat hal yang serupa. Then God said, let's make man in our image, in our likeness. Lalu Tuhan berkata, mari kita bikin manusia, kita cipta manusia in our image, dalam citra kita, in our likeness, dalam keserupaan dengan kita. Ayat 27-nya, so God creates man in his own image. Lalu Tuhan mencipta manusia dalam citranya. Kalimat itu persis sama dengan hadis qudsi tadi. Innallaha khalaqa Adam
ala suratihi. Sesungguhnya Allah mencipta Adam, mencipta manusia dalam citranya, dalam format ketuhanan. Oleh sebab itu, dalam khutbah-khutbah berbahasa Itali, sering kita dengar istilah imago Dei. Imago, image. Dei, Deus, Tuhan. Imago Dei itu artinya citra Tuhan. Dunia Kristiani menyebutnya citra Tuhan, dunia Islam menyebutnya fitratullah, sifat-sifat ilahiyah, karakter ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Nah, kewajiban kita semua untuk memelihara fitrah, sifat-sifat Tuhan itu, divine characters itu, dan mengembangkannya, mengaktualisasikannya menjadi akhlak ketuhanan. Nah, dengan akhlak Allah itulah kita mewujudkan misi kita, tujuan atau target kehidupan kita. Tentu muncul pertanyaan, mengapa kepada diri manusia ini diberikan sifat-sifat ilahiyah, divine characters, citra Tuhan, imago Dei? Kenapa pada diri manusia diberikan potensi-potensi ketuhanan? Karena manusia didesain untuk menjadi khalifatullah, wakil Tuhan di muka bumi. Supaya manusia dapat menjalankan perannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tentulah wajar kepada manusia diberikan potensi-potensi ketuhanan. Tapi kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Apakah kalau manusia diberikan sifat-sifat ketuhanan, potensi-potensi ilahiyah, lalu manusia juga menjadi sama dengan Tuhan? Tidak. Akal sehat pun tidak akan pernah menyamakan manusia dengan penciptanya. Agama manapun tidak akan mengatakan manusia sama dengan Tuhan. Tapi bukankah pada diri manusia ada fitrat Allah, sifat-sifat ilahiyah, karakter-karakter ketuhanan? Apa tidak akan menyebabkan manusia menjadi sama dengan Tuhan? Tidak. Meskipun pada diri manusia ada fitrah, sifat-sifat ketuhanan, tapi kadarnya sangat terbatas. Sifat-sifat itu, potensi-potensi ilahiyah itu hadir pada diri manusia dalam kadar yang sangat rendah. Contoh misalnya, Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Al-Ghafur. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, bila hamba berdosa datang kepadaku, taubat, minta ampun, ku ampuni dia. Dia bikin lagi dosa, minta ampun lagi, ku ampuni lagi. Dia bikin lagi dosa, minta ampun lagi, ku ampuni lagi. Begitu seterusnya. Karena Tuhan Maha Pengampun. Sifat pemaaf, pengampun dari Allah juga ada pada manusia. Tapi kan kadarnya terbatas. Coba kalau ada orang berulang-ulang minta maaf pada kita. Untuk kesalahan yang serupa dia buat berulang-ulang dan tiap kali juga dia minta maaf kepada kita. Kita akan marah kepada dia. Enak aja kamu. Maaf, maaf, maaf. Tapi selalu lagi berulang lagi. Lalu dia bilang, maaf Pak, sabar. Apa kata kita? Sabar. Sabar ada batasnya, tahu? Nah, ini contoh. Sifat-sifat Allah itu memang ada pada manusia, tapi kadarnya terbatas. Kenapa pula bisa kita saksikan dalam berita di pagi hari, di televisi, ada perempuan-perempuan yang baru melahirkan anak, tapi justru membunuh bayinya? Bukankah di dalam diri si ibu sudah ada sifat Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang? Kemana sifat itu? Ada, tapi karena kadarnya yang terbatas, seringkali terdesak oleh kebutuhan lain. Sehingga si ibu itu pun melakukan tindakan yang sangat keji terhadap anak yang baru dilahirkannya. Jadi sifat Allah ada pada kita, tapi dalam kadar yang terbatas. Yang kedua, selain sifat-sifat Allah itu kadarnya terbatas, juga komposisinya yang beragam. 99 al-asma'ul husna, sifat-sifat Allah, tidak semuanya hadir menonjol pada diri kita. Allah berikan sifat-sifat tertentu sangat menonjol dan menjadi dominan pada diri kita. Contoh, misalnya, ada anak kita yang sejak terlahirnya sudah mendapatkan sifat al-alim begitu tinggi. Alima, mengetahui. Ilmu pengetahuan. Alim artinya kegemaran yang sangat tinggi terhadap ilmu. Seseorang yang sangat punya minat terhadap ilmu. Nah, kalau ada anak kita sedari lahirnya sudah diisikan sifat al-alim, kegemaran terhadap ilmu yang begitu tinggi,
maka anak itu akan memiliki intellectual curiosity yang besar. Hasrat keingintahuan intelektual yang besar. Dia selalu bertanya. Menyaksikan apapun yang baru, dia penuh perhatian. Dan dia selalu menelitinya. Ini hasrat keingintahuan. Kenapa Allah berikan kepada anak ini sifat al-alim begitu tinggi? Menjadi anak yang mudah belajar. Dia menjadi anak yang quick learner. Karena rupanya Allah mempersiapkan dia untuk menjadi ilmuwan. Menjalankan peran sebagai ilmuwan di muka bumi. Ini tipe anak yang ketika dibelikan mainan mobil-mobilan, itu mobil-mobilan berjalan sendiri, menabrak kaki meja, lalu mundur dan berbelok, membuat dia penasaran. Kenapa mobil-mobilan saja bisa mundur dan berbelok mencari jalan alternatif? Maka dibongkarnya mobil-mobilan itu. Meskipun setelah dia membongkarnya, dia terima bongkar tapi tidak terima pasang lagi. Tapi yang jelas itu menunjukkan ada intellectual curiosity. Hasrat keingintahuan intelektual yang besar. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sudah isikan padanya sifat al-alim. Naluri untuk mengejar, mencari, mengungkap ilmu pengetahuan seluas mungkin. Namun bisa jadi ada anak kita yang lain yang Allah berikan sifat al-alim sangat rendah. Karena rendahnya komposisi al-alim pada anak itu, maka anak itu tidak memiliki intellectual curiosity yang tinggi, hasrat keingintahuan yang besar, tidak. Dia bahkan bukan seorang quick learner, pembelajar yang cepat. Dia bahkan sulit memahami konsep-konsep baru, ide-ide baru. Tapi apakah anak itu menjadi tidak berguna? Tidak. Rupanya tidak diisikan sifat al-alim yang tinggi, namun Allah isikan kepadanya sifat al-muhaimin yang sangat besar. Muhaimin itu artinya Maha Pemelihara. Dan ternyata anak kita itu memang bukan pembelajar yang baik, tapi dia pengurus, perawat, pemelihara yang telaten. Itu terlihat dari hobinya. Memelihara ikan hias, memelihara iguana, memelihara ayam pelung. Kalau dia menanam pohon apapun, apa yang ditanam itu pohon tumbuh baik, menghasilkan buah. Ada orang-orang yang tidak pernah belajar sekolah tinggi dalam bidang ilmu pertanian, tapi apapun hasil pertanian yang dia kerjakan, bagus. Sementara ada orang yang insinyur pertanian, tidak mampu menghasilkan panen yang bagus. Nah, ini anak yang memiliki sifat muhaimin, memelihara, mengurus, merawat. Ada seorang ibu yang saya kenal berpuluh tahun lalu kerja di sebuah panti asuhan. Dia memasak, dia mengepel dan menyapu lantai, dia mencuci pakaian dan memberi makan pada anak-anak yatim itu. Dan sekian puluh tahun kemudian setelah anak-anak saya pun menjadi dewasa, saya jumpai dia masih bekerja di panti asuhan itu. Saya tanya, "Bu, betah sekali. Kerasan betul ibu kerja di panti asuhan ini, gaji besar ya?" Dia tertawa, "Mana ada gaji besar di panti asuhan. Lalu apa yang membuat ibu bisa betah, bertahan berlama-lama kerja di tempat ini?" "Ya senang aja, puas saja," kata si ibu. "Apa puasnya, Bu?" Dia bilang, "Coba bayangkan anak kita. Anak kita yang kecil sekolah, pulang dari sekolah diganggu orang, dia punya problem. Dia menangis di pangkuan kita, dia mengadukan problemnya kepada kita. Bagaimana dengan anak-anak yatim yang tidak punya orang tua ini? Kemana mereka mengadukan problem mereka?" Nah, ketika anak-anak yatim itu duduk di pangkuan saya, menelungkupkan wajahnya di pangkuan saya mengelus bahunya, pundak dan punggungnya. Saya tepuk-tepuk, saya berikan kata-kata yang mendorong semangat. Dan apa yang terjadi? Sekarang sudah banyak alumni panti asuhan ini yang berhasil. 1 orang menjadi dekan, 2 orang menjabat sebagai punya jabatan tinggi di sebuah bank pemerintah. Itulah puasnya saya. Itulah contoh, si ibu itu tidak memiliki sifat al-alim yang tinggi, sehingga dia tidak kreatif, tidak cerdas, tetapi ibu itu memiliki sifat al-muhaimin, kasih sayang, naluri untuk mengurus, memelihara, mengayomi begitu tinggi. Ada juga anak kita yang lain. Rupanya oleh Allah tidak diberikan sifat al-alim yang tinggi, kurang cerdas,
bukan pembelajar yang baik. Dia juga tidak memiliki sifat muhaimin yang kuat, maka dia tidak senang memelihara. Bahkan kamarnya pun, kamar tidurnya sendiri tidak diurusnya. Tetapi rupanya Allah isikan kepada anak ini sifat al-jamil yang sangat tinggi. Jamil, indah. Menyebabkan anak ini menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang indah. Anak ini menjadi mudah terpaku, tergerakkan, terpana pada keindahan-keindahan alam. Ada seorang anak ketika pulang sekolah terlambat sampai ke rumah. Apa sebab? Di pinggir jalan dia menyaksikan rentetan rumpun-rumpun bambu. Tertiup angin seakan bergerak melambai-lambai. Sangat mengesankan keindahannya. Anak itu terpaku, menatap lama, memperhatikannya, menyerap keindahan itu di dalam batinnya. Ini anak memiliki sifat al-jamil sangat kuat. Dia sensitif terhadap keindahan alam. Ada banyak nuansa keindahan di alam ini. Saat matahari senja menjelang terbenam, sorot cahayanya yang kuning menerpa pucuk-pucuk pohon jati di hutan jati. Sehingga pucuk-pucuk pohon jati tidak lagi berwarna hijau, tapi berwarna keemasan. Ada banyak nuansa keindahan alam di pagi hari atau di malam hari saat bulan purnama. Dan banyak keindahan alam itu bagi sebagian orang dianggap biasa-biasa saja. Tapi bagi anak atau orang tertentu, keindahan-keindahan alam itu begitu berbekas bagi batinnya. Terserap, dia mengingatnya dalam memorinya. Dan kemudian anak itu mampu memunculkannya kembali keindahan itu dalam bentuk lukisan, dalam bentuk puisi, dalam bentuk syair dan lagu. Ini contoh, ini bukti anak itu tidak diberi sifat muhaimin yang tinggi, tak pandai mengurus kamar tidurnya. Anak itu tidak diberikan sifat al-alim yang tinggi, dia bukan anak yang cerdas sekali, tapi rupanya anak itu mewarisi, mendapatkan sifat al-jamil, sensitivitas terhadap keindahan yang tinggi. Rupanya Tuhan mendesain anak ini untuk satu saat menjadi seniman. Contoh lain, ada anak yang sedari kecil oleh Allah diberikan sifat al-adl, adil. Tubuh anak ini kecil, tapi keberaniannya tinggi. Kalau dia menyaksikan temannya teraniaya, dipukul orang, dizalimi, ini anak tidak bisa terima. Meskipun badannya sendiri kecil, tapi melihat orang lain tertindas, dia akan membelanya. Ini anak yang punya kepedulian terhadap keadilan, sensitivitas tinggi terhadap keadilan. Dan setelah besar, dia sekolah dalam bidang ilmu hukum. Selesai jadi sarjana hukum, banyak teman-temannya jadi pengacara, berpraktek jadi pengacara, dan dalam beberapa tahun sudah kaya. Tapi si sarjana hukum yang satu ini tetap saja sibuk di LSM membela buruh-buruh yang tertindas. Rupanya di dalam dirinya ada naluri pembelaan terhadap ketertindasan, terhadap orang-orang yang terzalimi, naluri keadilan. Contoh lain lagi, ada anak yang Allah berikan sifat al-qahhar. Qahhar artinya gagah, perkasa, kuat. Anak ini sedari kecil tidak bisa diam. Naik ke atas pohon, melompat ke bawah. Umur belum lagi 5 tahun, tapi bekas jahitan di kepala sudah 6. Kalau dia sedang pulang sekolah, berjalan bersama kawan-kawannya, digonggong anjing. Teman-temannya berlari, tapi dia justru berbalik menghampiri anjing itu dengan tenang. Dan menariknya, anjing itu pun surut ke belakang. Seakan-akan pada anak itu ada karisma, ada aura keberanian yang hebat. Karena Allah memberikan kepadanya sifat al-qahhar, sifat perkasa. Kalau Anda memiliki anak seperti ini, jaga dan latih anak ini baik-baik dalam bela diri, dalam disiplin. Masukkan ke dalam akademi militer. Nampaknya Tuhan sudah menyiapkan anak ini untuk menjadi seorang perwira. Didik baik-baik. Kalau salah didik, dia bisa jadi preman pasar. Begitulah fitrah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sifat-sifat alami, karakter bawaan. Dan itu adalah sifat-sifat ilahiyah. Al-Asma'ul Husna, sifat-sifat Allah yang 99. Semua itu ada pada diri manusia. Memang kadarnya terbatas dan komposisinya beragam. Ada anak-anak tertentu, pribadi-pribadi tertentu yang didominasi oleh sifat al-alim. Dan dia dengan mudahnya menjadi ilmuwan, menjadi saintis. Tapi ada anak-anak tertentu
yang terlahir dengan memiliki sifat muhaimin yang sangat kuat. Sehingga setelah besarnya dia menjadi seorang pengayom, dia menjadi seorang pembimbing, dia menjadi pengayom dalam klub sepak bola, dia menjadi pengurus partai yang tidak peduli apakah akan menjadi anggota dewan atau tidak, tapi dia seorang yang rajin membina kader. Ada anak yang sedari kecil mendapatkan sifat al-jamil, sensitivitas yang tinggi terhadap keindahan. Dengan mudah dia menangkap irama-irama musik. 1-2 ketukan pun dia bisa tahu ini lagu apa. Itulah sifat al-jamil. Ada yang mewarisi mendapatkan sifat al-qohar, gagah, tangguh, berani, dan tidak mengenal rasa sakit. Nah, ini sifat qohar. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 99 sifat-sifat Allah itu, sifat yang mana yang dominan pada diri Anda? Sifat Allah yang dominan pada diri Anda itu sekaligus menjadi desain Tuhan. Tuhan menginginkan Anda berperan sebagai apa? Menjalankan peran sebagai apa? Apakah sebagai seniman? Apakah sebagai ilmuwan? Apakah sebagai guru? Apakah sebagai seorang perwira tentara? Apakah sebagai musisi? Apakah sebagai seorang diplomat? Sesungguhnya fitrah yang Allah berikan itu adalah potensi dasar yang kalau dikembangkan dia akan mempermudah karir kita, pencapaian target-target hidup kita. Saudara sekalian, alangkah sayang kalau manusia ada yang tidak bisa mengenali potensi dirinya. Oleh sebab itu, kami dan kawan-kawan banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu satu seri, dari kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Banyak orang yang seringkali tidak mampu mengenali dirinya. Tidak mengenali betul di mana posisinya dalam hidup di muka bumi ini, sehingga tidak tahu arah yang hendak dituju dalam hidup ini. Banyak juga orang yang tidak pandai mengembangkan potensi dirinya, sehingga dia selalu mengalami nasib jelek, lalu dia katakan Tuhan tidak berpihak padanya. Dan banyak juga orang yang sudah bekerja keras susah payah, tapi tak juga prestasi bisa diraihnya. Apa sebab? Inilah orang-orang yang belum mengenal dirinya, belum mengembangkan potensi dirinya, dan karena itu menjadi tergagap-gagap, tertatih-tatih dalam mengejar prestasi. Saudara sekalian, di zaman apa kita hidup saat ini? Teknologi satelit. Sebuah satelit yang tinggi bisa menghubungkan jarak yang jauh di muka bumi. Sehingga wilayah-wilayah yang berjauhan di muka bumi mudah berkomunikasi dengan bantuan satelit. Itu baru satu satelit. Bagaimana dengan sekarang ini? Berdasarkan data yang ada, lebih dari 800 satelit aktif selalu mengelilingi permukaan bumi. Bumi kita selalu dikelilingi oleh 800 satelit. Mereka menyerap informasi dari muka bumi dan menembak balik, mentransmitnya. Maka kita hidup di muka bumi kebanjiran informasi. Inilah zaman yang kita hidup pada abundance information. Informasi yang berkelimpahan. Dengan mudah kita dapatkan informasi dari SMS. Kita bahkan bisa mengakses internet dengan handphone kita. Begitu kita buka internet dengan search engine yang ada, berbagai macam situs-situs berisi informasi yang kaya, mudah kita akses. Belum lagi dari televisi, berapa puluh saluran TV yang ada di rumah kita. Radio, buku-buku, penerbitan semakin banyak. Kita betul-betul hidup di zaman yang kebanjiran informasi. Informasi berlimpah di sekitar kita. Tapi masalahnya, Bung, sebagaimana kata Alvin Toffler, yang disebut buta huruf abad 21 itu bukanlah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi orang yang tidak bisa belajar. Orang membaca, orang menulis, orang menonton, tapi apa yang dia pelajari dari semua yang dia baca dan dia tonton itu? Ini problem. Oleh sebab itu, saya punya pengalaman. Ketika kecil dulu, sering diajak oleh ayah saya keluar masuk kantor-kantor, bank ini, bank itu, instansi pemerintah, instansi swasta. Dan di kantor-kantor itu saya lihat banyak orang-orang yang mengerjakan pekerjaan clerical.
paperwork. Apa itu pekerjaan clerical? Mereka menulis, mengisi kolom-kolom. Mereka mengetik, mereka mengecap surat-surat. Pekerjaan clerk, pekerjaan juru tulis. Apa pendidikan orang-orang itu? Tahun 69, tahun 70-an awal, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan clerical itu pendidikannya cuma SMP. Lulus SMP. Paling tinggi lulus SMA. Tapi sekarang saya sering keluar masuk berbagai bank, berbagai macam instansi pemerintah, berbagai macam perusahaan BUMN, dan saya menyaksikan orang mengerjakan pekerjaan clerical juga. Mengetik, cuma mesin tiknya diganti dengan komputer. Mengisi kolom-kolom, kemudian mengecap surat-surat. Pekerjaan yang sama. Tapi apa pendidikan mereka? Sekarang kita lihat di berbagai kantor, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan clerical itu adalah orang-orang bergelar sarjana, S1, S2. Mengapa para sarjana itu masih mengerjakan pekerjaan clerical yang tahun 70-an dikerjakan oleh orang-orang yang berpendidikan SMP? Bukankah para sarjana semestinya dengan pendidikan tinggi yang sudah dia peroleh, dia punya kemampuan untuk melakukan analisis yang mendalam. Dia punya kemampuan untuk melakukan kirka, perkiraan keadaan. Dia diharapkan dengan pendidikan kesarjanaannya mampu memahami situasi dengan cepat, membuat keputusan dengan tepat, melakukan tindakan dengan akurat. Bukankah dengan pendidikan akademis yang lebih tinggi mereka diharapkan lebih bisa bertanggung jawab, mengemban keputusan, mengemban resiko dari tiap keputusan yang dia buat. Tapi kenapa di berbagai kantor sekarang orang-orang berpendidikan sarjana S1, S2 mengerjakan pekerjaan clerical, ngecap surat, ngetik, data entry, ngisi forum yang di tahun 70-an itu cukup dikerjakan oleh anak-anak berpendidikan SMP, SMA. Apa sebab? Saya pun tanya kepada para manajer personalia, apa sebabnya para sarjana ini hanya diberikan pekerjaan clerical yang begitu sederhana? Kenapa kepada mereka tidak diberikan pekerjaan yang lebih tinggi, yang menuntut tanggung jawab lebih besar? Personal manager itu mengatakan, mereka tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu melakukan analisis yang kritis. Tidak mampu membangun visi yang jauh ke depan, memperkirakan keadaan. Tidak mampu memahami situasi dengan cepat, membuat keputusan dengan tepat, lalu memimpin action, memimpin tindakan dengan akurat. Mereka tidak berani untuk mengemban sebuah resiko, untuk mengemban tanggung jawab dari setiap keputusan. Mereka tidak mampu. Bukankah mereka para sarjana? Nah, disinilah problemnya. Bukankah mereka berpendidikan tinggi? Disinilah problemnya. Apa problemnya? They are schooling but not learning. Mereka sekolah tapi sebenarnya tidak belajar. They are reading but learning nothing. Mereka membaca tapi tak ada yang dipelajarinya. Dia watching TV, tetapi apa yang bisa dia tangkap dari semua yang dia tonton itu? Banyak orang membaca, banyak orang pergi kuliah, banyak orang menyandang gelar tinggi, tapi mereka bergelar namun tidak terpelajar. Tak ada kemampuan untuk belajar. Learning ability sangat rendah. Kemampuan mempelajari sesuatu. Kemampuan untuk menarik manfaat dari informasi yang dia miliki. Kemampuan untuk membuat keputusan dari keterangan yang dia peroleh. Kemampuan dan keberanian untuk risk taking, mengambil resiko, mengemban tanggung jawab dari keputusan yang sudah dia lakukan. Inilah problem pada orang-orang yang gagal mengembangkan potensi. Itu sebabnya lagi-lagi kami desain training-training, kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Supaya kita hidup ini tidak lagi menjadi kehidupan yang aimless, tanpa tujuan. Bukanlah kehidupan yang useless, kehidupan yang tanpa manfaat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, apa itu yang disebut sukses? Sukses bukanlah apa yang berhasil kita miliki, kita kuasai, kita punyai. Sukses bukanlah bagaimana kita menaklukkan banyak pihak. Kesuksesan sebenarnya adalah sebuah proses. Proses apa? Satu, kenali dirimu. Dirimu itu apa? Posisimu itu di mana? Potensimu itu apa? Yang kedua, sukses adalah
orang yang terus-menerus mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, disebut sukses adalah ketika orang menghasilkan karya dan dia bisa memberi kontribusi, memberikan kemanfaatan yang banyak kepada orang-orang di sekitarnya. Sukses bukan berarti sekadar apa yang bisa dimiliki, dikuasai. Sukses bukan penaklukan, sukses bukan popularitas, sukses bukan hidup tampil serba glamor dalam kemewahan. Kesuksesan adalah tiap saat Anda mengenal diri. Sukses adalah saat-saat Anda mengenal diri, Anda tahu maksud dan tujuan langkah Anda hari ini. Sukses adalah tiap saat Anda mengembangkan potensi. Ketika potensi dan kompetensi detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari terus meningkat, berarti ada kesuksesan. Sukses adalah ketika kita menghasilkan karya dan kontribusi yang meluas bagi orang banyak. Seorang psikolog terkenal, Viktor Frankl, katakan, sesungguhnya setiap orang memiliki misi, memiliki panggilan suci yang tidak mungkin diingkarinya. Kita mengenalnya itulah fitrah. Fitrah sifat Tuhan yang ada pada diri manusia, yang dengan itu manusia didesain untuk menjalankan peran-peran tertentu. Setiap manusia memiliki misi, memiliki panggilan batin yang tak diingkari. Dan misi itu unik, seunik kepribadiannya. Setiap orang memiliki kesempatan yang khas, dan kesempatan yang khas itu tidak akan berulang dua kali. Oleh sebab itu, apa misi kita? Apa fitrah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita kembangkan, dan kesempatan tidak berulang untuk menjalankan misi itu, untuk menggunakan potensi itu. Demikianlah saudara sekalian, kajian ringkas kita tentang kembangkan potensi. Bila Anda berminat mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan, yang penuh dengan praktek-praktek nyata, simulasi-simulasi yang aktual, hubungi sekretariat kami. Insya Allah kita akan sama-sama tumbuh berkembang bersama. Sebab tidak mungkin kita hidup ini kita jalani sendiri. Kita membangun masa depan secara bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.